Perkenalkan, nama saya Angelika Saputri Karanjangana, NIM 2320033, Prodi Biologi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman terong atau Solanum melongena L. Ini akar, batang, dan daun. Klasifikasi tanaman terong: kingdom Plantae, subkingdom Trastevionta, superdivisi Spermatozoa, superdivisi Spermatophyta, divisi Manglophyta, kelas Manglopsida, subkelas Asteridae, order Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum melongena L. Selanjutnya kita masuk dalam sistem perakaran tanaman terong. Akar tanaman terong adalah akar tunggang yang dangkal, banyak cabang, dan memiliki bulu yang kasar. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas di mana bagian-bagian batang akar, cabang akar, dan rambut-rambut akar. Sekarang kita masuk dalam bentuk batang. Bentuk batang tanaman terong: batang utama berbentuk persegi atau angularis, yaitu penyangga berdirinya sebuah tanaman. Yang kedua, jenis batang terong: arah tumbuh batang dan percabangan. Arah tumbuh batang tanaman terong tegak lurus atau erectus karena tumbuh cabang-cabang ke atas dan tunggal dan bertangkai. Jenis batang terong adalah jenis batang tanaman yang berkayu atau monosus. Sekarang kita masuk dalam klasifikasi daun terong. Daun terong termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun. Ujung daun apex atau foli termasuk ujung daun yang runcing atau akutus. Sekarang kita masuk dalam bentuk daun. Bentuk daun terong terdiri atas tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Daun seperti ini dikenal dengan daun bertangkai. Berbentuk silindris dengan sisi agak pipih dan menebal di bagian pangkal. Panjangnya berkisar 5-8 cm. Sekarang kita masuk pada variasi helaian daun. Tangkai daun, cabang daun, daging daun, dan urat-urat daun, tepi daun. Sekarang kita masuk dalam ujung daun atau apex foli. Daun terong merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun. Ujung daun atau apex foli termasuk ujung yang meruncing atau akutus. Jika kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak dan membentuk sudut. Selanjutnya kita masuk dalam pangkal daun terong atau basis foli. Pangkal daun terong adalah helaian yang berhubungan langsung dengan tangkai daun. Pada daun terong membentuk runcing terdapat pada bangun memanjang. Selanjutnya pertulangan daun atau nervatio atau venatio merupakan bagian yang berguna untuk memberi kekuatan pada daun. Pada pertulangan daun terong membentuk seperti menjari, sejumlah tulang cabang lurus tersusun seperti susunan jari dari satu titik atau ujung tangkai. Sekarang kita masuk dalam tepi daun atau margo foli. Tepi daun terong berbentuk berombak karena sama-sama tumpul, dan jika kita lihat dari torehannya
yang tidak merdeka termasuk berlekuk menjari 115% besar daging dan termasuk tipis seperti selaput daging. Sekarang kita masuk dalam daging daun. Daging daun terong memiliki sifat daging daun yang seperti kulit karena helaian daun tebal dan kaku. Warna daun terong umumnya berwarna hijau segar. Sekarang kita masuk dalam jenis dan tata letak daun. Jenis daun termasuk daun tunggal karena kuncup terletak di ketiak tangkai atau petiolus, memiliki satu helaian daun. Tangkai daun tidak bersendi dan bercabang, hanya ada satu pertumbuhan helaian daun gugur satu persatu. Selanjutnya, tata letak daun. Tata letak daun terong tersebar atau polisporsa pada tiap buku-buku batang. Kesimpulan, di bagian tumbuhan tanaman terong, kita tahu bahwa klasifikasi tanaman ini memiliki akar tunggal, atasnya termasuk batangnya berkayu dan memiliki helaian daun, dan juga memiliki batang berkayu. Tata letak tersebut tersebar serta warna daunnya hijau segar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.